dengan NIM 23212111. Dan saya Afwan Nurdiana dengan NIM 23212114. Saya Auliana Tika Harnum dengan NIM 23212136. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi mengenai Qoro'in Tafsiriyah. Selamat menonton. Qoro'in Tafsiriyah. Qarinah dalam bahasa Arab berasal dari kata korona, yang artinya jamaah, menggabungkan atau mengumpulkan, atau sohaba, membarengi atau membersamai. Jadi, pengertian qarinah secara etimologi ialah sesuatu yang berkumpul atau membarengi sesuatu yang lain. Menurut Abdul Wahid Hasan, qarinah secara bahasa adalah bukti, sebab atau alasan yang menghalangi arti sebenarnya berupa hal ihwal. Sedangkan qarinah dalam istilah ilmu balaghah merupakan suatu ungkapan yang dapat menunjukkan bahwa makna yang dimaksudkan pada ungkapan tersebut adalah bukan makna sebenarnya. Qarinah tafsiriyah lafziyah. Qarinah lafziyah adalah qarinah yang terbentuk dari lafaz-lafaz. Qarinah lafziyah juga disebut dengan qoro'in harfiyah atau musawiyah, yaitu pengalihan bahasa sesuai urutan kata bahasa sumber. Menurut Syekh Mana Al-Qattan yang dikutip Ajhari menyatakan bahwa qarinah lafziyah adalah memudahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, di mana susunan kata yang menerjemahkan. Qoro'in harfiyah dilakukan dengan cara memahami terlebih dahulu arti kata demi kata yang terdapat dalam teks. Setelah benar-benar dipahami, kemudian dicarilah padanan kata dalam bentuk bahasa sasaran dan disusun sesuai dengan urutan-urutan kata bahasa sumber meskipun maksud kalimat menjadi tidak jelas. Contoh qarinah lafziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lafaz ilahan wahidan menjelaskan bahwa Tuhan Yakub dan Tuhan nenek moyangnya yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak adalah Maha Esa atau tunggal, tidak ganda. Selanjutnya adalah qarinah tafsiriyah ma'nawiyah. Menurut Muhammad Husain Adz-Dzahabi yang dikutip Utsman menyatakan bahwa qarinah tafsiriyah adalah menjelaskan perkataan dan menerangkan maknanya dengan bahasa lain tanpa memperhatikan tertib dan susunan bahasa aslinya, serta tanpa terikat sepenuhnya pada semua makna yang dimaksudnya. Mana Al-Qattan maupun Ad-Darqani menamakan qoro'in tafsiriyah dengan nama ma'nawiyah. Perbedaan pendapat mereka hanya terletak pada pemberian keterangan tambahan. Contohnya ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Au kasoyyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sa'iqi hadarul maut wallahu muhidum bil kafirin. Yang artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Kata sobi'ahum di sini tidak dipahami berdasarkan makna aslinya, karena di antara keduanya terdapat hubungan juz'iyah, yaitu ujung jari termasuk bagian dari jari, menyebutkan keseluruhan, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagiannya. Adapun qarinah pada ayat tersebut ialah kemustahilan menyumbat lubang telinga dengan seluruh jari tangan, karena pada kenyataannya yang dimasukkan ke dalam telinga hanya ujung satu jari saja. Menurut penulis dapat disimpulkan yakni qoro'in ma'nawiyah lebih pada mengupayakan pencapaian makna yang sesuai dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa lain, atau dapat diistilahkan dengan menerjemahkan sesuai dengan aslinya. Adapun qoro'in tafsiriyah lebih diartikan dengan penjelasan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran dari hasil pemahaman. Kemudian qarinah muttasilah. Qarinah muttasilah, qarinah yang bersambung atau menyatu, merupakan qarinah yang terdapat dalam nas atau suatu dalil yang sama dengan nas yang mengandung tolab atau tuntutan. Seperti pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Ayat tersebut mengandung tuntutan atau tolab
pada lafaz wala taqrabuz zina, yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan zina. Dan pada nas yang sama, terdapat qarinah yang menunjukkan bahwa tuntutan itu adalah tuntutan untuk meninggalkan zina secara jazm atau tegas, atau merupakan hukum haram. Dan yang selanjutnya yaitu qarinah munfasilah. Qarinah munfasilah adalah indikasi atau petunjuk yang berada di luar lafaz. Kedudukan al-qarinah sebagai dalil keterangan secara umum seakan tidak perlu didatangkan hujah. Ini karena pemakaiannya di kalangan ulama amat meluas dan ketara. Sekalipun kita menyadari penggunaan al-qarinah munfasilah tidak disepakati umum, namun dari sudut pengamalan ia menunjukkan sebaliknya. Al-Khair al-Ramli dari mazhab Hanafi dan Al-Qarafi dari mazhab Maliki sekalipun terang-terangan menolak penggunaan al-qarinah, tetapi dalam berbagai masalah fikih mereka telah menggunakannya. Dan contoh qarinah munfasilah yaitu la an u'attilul hududa bisyubuhati ahabba ilayya min uqimaha fisyubuhat, yang maksudnya menggugurkan pelaksanaan hukuman hudud mereka wajib syubhah lebih aku sukai dari melaksanakan dalam keadaan adanya syubhah. Malah pandangan ini bukan hanya didorong oleh beliau saja, bahkan turut dikongsi bersama oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman sepanjang khilafah mereka tanpa bangkangan daripada para sahabat yang lain. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.